Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andrian Putra Pratama, mahasiswa semester 4 program studi sistem informasi dari PJJ Surakarta. Pada siang hari ini saya akan melakukan tugas diskusi 2 basis data, yaitu tentang SQL dan DB Maria. Pertama-tama kita buka dulu examnya. Udah kita buka, kita start pada Apache. Udah running ya, udah hijau. Start lagi pada MySQL, pastikan udah running juga. Sudah running. Kemudian pada SQL klik admin, maka dia otomatis akan masuk ke website localhost. Sini kita akan melakukan setting datanya ya. Oke, kita tutup dulu examnya. Kita masuk ke localhost. Sini tampilan PHP MyAdmin. Ini kita buat baru aja ya. Kita kita masuk di sini database. Kita create nama database-nya. Base 2 basis data, jangan ada spasi, pakainya garis bawah ini underscore. Create, udah ada, ini masih kosong. Kita ke SQL sini. Untuk mempersingkat waktu, karena saya sudah pernah buat, kita langsung copy paste aja ya. Sini nanti saya jelaskan fungsi-fungsinya. Kita buat tabel pertama. Sini ada create tabel. Untuk membuat tabel, sini ada dokter admin, ini nama tabelnya. Sini ada ini entitasnya, nama entitasnya atau nama tabelnya, dan di sini ada ID. Nah, kita buka soal aja ya. Kita buka soal. Oke, di sini ada tabel di soalnya. Kita disuruh membuat basis data MySQL dan MariaDB dari tabel IRD ini, dari Entity Relationship Diagram. Ada dokter admin, administrator, data, pasien dokter, dan dokter. Oke. Di sini tabel yang pertama kita buat adalah dokter admin. Yang ini ada entitas dokter admin, ada di dalam entitas ada atribut ID data, ID admin, ID dokter. Sama seperti di sini ada 3. Dia memakai variabel integer karena dia berupa angka ya. Kemudian di dalam kurung ini adalah maksimal karakter dari ID data atau maksimal angkanya. Terus ID datanya ada primary key, dia adalah primary kuncinya. Sudah, kita lanjutkan. Untuk kedua yaitu administrator, tabel administrator. Sama, kita ketik create tabel. Di sini saya copy aja ya karena lebih cepat. Jangan lupa untuk menutup setiap tabel ada penutupnya, yaitu titik koma. Setelah cepat aja ya. Tabel. Sorry. Dirapikan sedikit juga boleh.
terus kemudian daftar, kemudian ada pasien, salah, tabel daftar, kemudian pasien, jangan lupa diberikan tanda koma ya di setiap atributnya. Untuk pembatas nanti untuk penutupnya kita pakai titik koma. Kemudian untuk penjelasan variabelnya di sini ada integer untuk angka, varchar atau variabel karakter untuk kategori huruf. Kemudian ada enum. Enum ini kita pakai jika di suatu data terdapat pilihan atau opsi. Di sini ada opsi jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada pasien dokter. Pasien dokter. Dan terakhir ada data dokter, ada entitas dokter. Copy aja biar cepet ya. Ada ID dokter, ada nama dokter, ada alamat dokter, ada nomor HP, ada tanggal lahir. Oh ya, di sini untuk tanggal lahirnya ada variabel baru, dia pakai tanggal, pakai date ya, bukan pakai varchar tapi pakai date, tanggal. Tanggal. Oke, kita perbesar dulu. Tidak selesai ya. Ada tabel dokter admin, ada tabel administrator, ada tabel daftar, ada tabel pasien dokter dan dokter sesuai dengan
sesuai dengan soal ini. Sudah, kemudian setelah selesai dicek kembali untuk setiap pengetikannya. Di belakang entitas atribut itu harus ada koma. Untuk menutup, ditutup dengan petik bintang, ada 1 2 3 4 5 6. Udah. Kemudian ada, kalau sudah, ketik go di sini. Oke, jadinya seperti ini. Nah, jadi ya seperti ini. Sini ada perintah-perintah yang tadi tertulis. Kalau sudah, kita masuk ke struktur. Struktur. Struktur ya, struktur. Dan ada 6. Oke, setelah itu kita masuk ke more untuk membuat tabel desain. Oke, sudah. Apa benar? Oke, dan kita susun sesuai urutan tadi. Urutannya di sini ada dokter, ada pasien, susah ya. Oke. Sudah sama. Kita cek kembali. Oke, ada daftar, ada pasien, administrator, pasien dokter di tengah bawah, dan ada ID dokter admin dan dokter. Oke, sudah sama. Oke, ini agar tidak berubah posisinya, kita save dahulu ya. Save bekas, kita kasih nama kes 2 aja. Kago, dia jadi tidak berubah posisinya. Oke, sekarang kita akan memberi relasi untuk anggotanya, tapi sebelum itu kita ke struktur dulu. Kita ke struktur, kita lihat tabelnya lagi. Administrator. Oke, sebentar, saya mau lihat tugas saya sebelumnya. Kita akan memberikan kunci seperti ini ya, untuk relasi. Di sini ada administrator, yang ada termasuk admin di data tugas kita tadi. Ini kita tutup, kita kasih kunci untuk semua yang ada ID-nya, yang ada nama ID-nya. Untuk administrator kita kasih ada kunci primary yang kuning, kita tambah indeks kunci yang ungu. Untuk daftar
info. Ini yang bawah kita kasih kunci semua ya, kita kasih kunci semua. Ini untuk relasi, menghubungkan relasi. ID dokter pakai itu deh. Saya cek tugas saya yang udah pernah saya bikin. Struktur dokter, oh ya, dokter ada, dokter ID ada, yang kuningnya sama yang abu-abu. Oh sorry, indeks, dia ada indeksnya juga. Dokter admin, ini semua yang tidak ada kunci kuning kita kasih indeks atau kunci berwarna abu-abu ini. Apakah admin dokter juga double? Tidak, berarti pasien. Apakah pasien double? Struktur ya, pasiennya double juga. Untuk pasien ada double juga. Struktur ID pasiennya ada kunci kuning dan indeks kunci abu-abu. Untuk relasi, sekali lagi untuk relasi, untuk pasien dokter kita kasih yang ini aja berarti. Indeks. Nah, udah. Oke, sudah. Kita masuk ke sini. Tutup dulu ini. Kita masuk ke sini. Kemudian untuk menambahkan data, kita masuk ke pasien. Kita coba tambahkan data ya. Insert. Value-nya ID bebas 23 misal, nama pasien, SIKA, alamat, Tuban. Ini untuk 1 atau bisa 2, kita coba 2 ya. 112 Siska Bandung. Kalau ingin menambah bisa di sini menambah kolomnya, tapi di sini kita bikin 2. Kita buat 2 aja. Udah ada 2 ya. Kalau sorry, ini kelamin laki-laki dan perempuan. Ini tadi enum. Biar ada opsi pilihan seperti ini, kita pencet go. Oke, udah ada. Kita cari di struktur. Belum ada ya? Oh, di sini di browser. Nah, di sini udah ada ya. Namanya Siska, perempuan Bandung, Asika laki-laki Tuban. Di browser di sebelah sini udah ada. Kita balik lagi ke ini. Di sini basis data. Kita masuk lagi ke desain untuk membangun relasi. Untuk relasi kita pilih create relation. Pertama itu dari alurnya itu dari pasien, ada pasien, dia ada ID pasien, dia ke pendaftaran, mendaftar ke tabel daftar, kita pakai Cascade. Ini alurnya dari pasien dengan ID pasien menuju ke entitas daftar pada atribut ID pasien juga. Kita bangun lagi. Setelah pasien mendaftar, dari daftar ada ID admin, kita hubungkan ke ID admin administrator atau dari petugas dari tabel daftar ini ke ID admin di administrator mengelola informasi pasien. Kemudian seperti ini. Kemudian dari administrator ke dokter admin atau kita sebut perawat ya, yang dia dapat berkas dari admin yang akan diteruskan ke dokter. Dari ID admin diterima oleh ID admin di dokter admin
atau biasa kita sebut perawat atau asisten dokter. Alurnya begini, set, oke. Kemudian dari dokter admin ini, data pasien keluar dari ID dokter menuju ke ID dokter di tabel dokter, atau dokter menerima informasi dari pasien, Oke, kemudian dari ID dokter dan dokter ke pasien dokter, atau dokter memberikan laporan pemeriksaan dan lain-lain, itu nanti masuknya di pasien dokter di ID dokter alurnya. Kemudian di sini akan terbit resep, ID pasien, waktu periksa, semua ada di sini. Kemudian terakhir itu dari pasien, dari ID pasien lagi ke ID pasien yang di pasien dokter. Di sini pasien mengambil hasil pemeriksaan dan bisa mengambil resep dari hasil pemeriksaan dokter tadi. Kemudian didapat seperti ini. Nah, begini alurnya. Pasien mendaftar pada tabel daftar, kemudian dari proses daftar ini mendapatkan data dikelola oleh administrator di admin ini. Kemudian dari administrator diteruskan kepada asisten dokter atau dokter admin. Dari dokter admin kemudian melaporkan hasil pemeriksaan pasien, ID, keluhan dan lain-lain kepada dokter. Kemudian dokter setelah melakukan pemeriksaan, melakukan cek didapat, kemudian hasilnya dan resep ditampilkan pada pasien dokter, dan pasien kembali menuju pasien dokter untuk mengambil resep dan melihat hasil pemeriksaan. Oke, untuk di PHP Malatnya udah selesai sampai sini. Kemudian sudah selesai ya, kita cek lagi. Sampai sini selesai. Oke, rasanya juga sudah. Kemudian kita ke MariaDB nya. MariaDB itu kita dari exam, kita ke cell. Nah, nanti masuk seperti ini. Kita tutup dulu examnya. Untuk MariaDB kita bisa belum saya buka. Untuk MariaDB SQL. Nah, ada perintahnya, kita ketikkan aja MySQL url SQL strip url. Nah, ini udah kebuka ya MariaDB nya. Kita klik show database untuk menampilkan database dalam aplikasi, dalam PHP MyAdmin tadi, database. Jangan lupa ketik koma. Dari sini sudah tampil. Kita mau buka apa? Kita tadi kan buat di tugas 2 basis data, jadi kita pakai perintah use. Terus kita ketikkan nama file ya tadi, nama filenya basis data. Oke, sudah tanya lupa ketik koma. Kita change basis data, kita udah masuk basis data. Kemudian kita show lagi, kita show tables pakai S. Nah, kita tampilkan isi dari basis data tadi berupa tabel-tabelnya, dan kita mau buka, misalnya kita mau buka pasien, ke perintahnya select bintang from
kita ketikkan nama tabelnya pasien dan tutup titik koma. Nah, di sini tampil tadi nama, tapi tadi ada di pasien. Ini nama pasien, jenis kelamin dan alamat. Karena tadi saya cuma mengisi di tabel pasien aja, jadi kita tampilkan di tabel pasien yang ada yang di atas belum, yang lain belum ada diisi. Nanti kita bisa diisi juga, kita bisa tampilkan di Maria Dewi-nya. Oke, sepertinya itu aja tugas 2 dari dosen kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.